Mitra NASA yang berbahagia, sekarang kita berada di lahan tanaman cabai rawit. Ini di Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di sini kami akan berbincang-bincang dengan pemilik lahan, dalam ini Pak Sutris. Cabai di sini sudah umur berapa, Pak? 8 bulan. 8 bulan, Pak? Ya. Setelah pakai pupuk NASA, itu bunganya terlalu banyak, buahnya terlalu besar-besar. Saya ambil buahnya yang merah itu ternyata gilap begitu, yang dibanding yang tidak pakai NASA itu tidak seberapa. Bapak memakai NASA mulai umur berapa, Pak? Umur 7 bulan. Sudah umur 7 bulan? Ya, 7 bulan. Sebelum memakai NASA, kondisi tanamannya bagaimana, Pak? Ya agak jelek. Sebelumnya sudah mengalami berapa kali petik, Pak? 5 kali. 5 kali petik ya? Iya. Tanaman yang jelek itu diperlakukan dengan NASA ya? Dipakai disemprot dengan NASA ya? Disemprot dengan NASA. Penyemprotnya apa saja, Pak, yang digunakan? Ya ini NASA dengan Pestona dengan Harmonik. hormon. Ya? Ya. Untuk NASA-nya berapa tutup, Pak? Untuk NASA-nya 3 tutup, tangki yang kecil. Tangki yang kecil 12 liter, Pak? Iya. Terus harmoniknya? Hormonnya 1 tutup. Harmoniknya 1 tutup. Iya. Untuk Pestonanya berapa tutup? 1 tutup. 1 tutup. Iya. Hasil pemetikan pertama untuk 5 kali petik, total jumlahnya kira-kira berapa, Pak? 750. 7,5 kuintal, Pak ya? Iya. Oh iya. Terus 5 kali petik setelah memakai NASA itu berapa kuintal, Pak? 12 kintal. 12 kuintal. Ya. Jadi ada keuntungan 12 dikurangi 7,5, Pak ya? Ya. 4,5 kuintal, Pak ya? Ya. Itu sangat menguntungkan tidak, Pak? Menguntungkan. Menguntungkan, Pak ya? Ya. Bisa menutup ongkos pembelian NASA tidak, Pak? Ya. Bisa. Bisa, Pak ya? Bisa. Nah, iya. Berdasarkan hasil panennya, menurut pengepulnya bagaimana, Pak? Bagus. Memang lomboknya mengkilap. Terus itu yang lainnya itu kurang bagus, akhirnya punya saya untuk tutup semua dagangannya mereka itu. Di sini sekarang setelah hadir Bapak penyuluh lapangan pertanian yang berada di Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang membawai kecamatan ini. Mari kita dengarkan apa kata beliau mengenai tanaman cabai rawit Bapak Sutris ini. Pak Sutris namanya ini mencoba satu lahan kurang lebih ini luas keseluruhannya ini 900 atau 9.000 meter persegi, dicoba ini kurang lebih 1.000 meter persegi, dan untuk varietasnya ini lokal, Pak, jadi sudah beberapa turunan. Nah, sebelum menggunakan NASA ini saya lihatin produksinya sangat minim. Nah, ini termasuk tanaman istilah dalam bidang pertanian atau dalam istilah petani ini sudah tanaman terek, ini termasuk pada pertumbuhan kedua. Nah, di sini setelah saya menggunakan, mungkin dari Pak Tris sendiri ini sudah mengakui, dan lingkungan petani sini sudah mengakui kalau disemprot pakai hormonik sama NASA, ini kelihatannya dari pertumbuhan dari fisiknya ini cukup baik. Terus yang kedua, ini dari daun ini sudah kelihatan mulai hijau. Nah, dari pembentukan bunga maupun buah ini banyak yang jadi. Nah, di sini bisa dilihat ya, Pak. Nah, di sini ini sudah lebih dari 25. Ini satu tangkai ini. Ya. Nah, dalam arti ini sudah cabangnya ini sudah untuk karena ini habis dipanen ya, Pak. Dipanen 1 hari kemarin. Nah, ini 30. Kurang lebih 30 ini. Ini yang sudah kelihatan sekian, ini masih bakalnya ini juga masih ada. Terus ini bunga ini juga masih ada. Dan di sini akhirnya saya bisa menyimpulkan karena kandungan daripada pok NASA maupun hormon ini ada kandungan sitokinin, gibberellin maupun auksin. Nah, ini sangat besar fungsinya bagi tanaman. Karena apa? Di situ saya lihat pembentukan klorofil daun bisa berjalan dengan sempurna, maupun stomata dari daun ini bisa berjalan dengan sempurna. Akhirnya penyerapan unsur hara dari tanaman ini bisa optimal untuk pertumbuhan daripada tanaman, khususnya pada daun maupun buahnya. Nah, di sini akhirnya saya simpulkan produksi NASA ini sangat baik, sangat luar biasa untuk memberi solusi daripada peningkatan produksi bidang pertanian. Nah, di sini khususnya pada tanaman lombok. Buah ini sudah sangat baik dan sangat luar biasa melihat dari buah maupun bunganya.
Terus kalau kita bandingkan ya, yang tidak pakai NASA mungkin ini tadi Belum pakai nasi. sebelum pakai NASA, yang mana tadi sudah diceritakan oleh Pak Tris, kelihatannya ya sangat jauh berbeda. Baik itu dari segi pertumbuhannya maupun tinggi tanaman, terus keadaan daunnya yang nggak begitu hijau, nah terus dari cabang-cabangnya juga nggak begitu banyak, terus dari buahnya juga nggak banyak. Nah di sini saya simpulkan penggunaan NASA ini istilahnya dalam arti membawa keberhasilan petani, dalam arti nantinya bisa meningkatkan pendapatan per kapita kepada petani khususnya di wilayah Kecamatan Tajinan. Demikian Pak. Demikian tadi liputan kami dari PT NASA di pertanaman cabai rawit. Terima kasih. Semua tanaman cabai yang kita cobakan di sini menggunakan pupuk organik cair NASA dan juga menggunakan hormon organik dengan dosis 4 tutup NASA ditambahkan 1 tutup hormon organik untuk kurang lebih 1 tangki, di mana 1 tangki ini bisa digunakan untuk menyemprot 2 bedeng tanaman yang masing-masing bedeng ini panjangnya kurang lebih 25 meter. Dan kita melakukan penyemprotan antara 7 hingga 10 hari sekali semenjak mulai tanam. Nah, mungkin nanti akan dikocok. Nah, sebelumnya dikocok terlebih dahulu agar lebih merata, kemudian baru dicampurkan. Kita menggunakan dosis pertengahan 4 tutup, walaupun bisa digunakan dosis 3 hingga 6 tutup. Karena di sini nanti kita akan menggunakan hormon. Jadi jika nanti ditambah hormon, maka dosis yang pupuk NASA bisa dikurangi. Kalau biasanya 1 tangki 4 ada 6 tutup, nah ini karena kita nanti akan menggunakan hormon, maka kita hanya berikan 4 tutup. Nah, khusus untuk pemberian hormon organik, itu kita tidak memberikan semenjak awal tanam, tapi sesudah tanaman cabai berusia di atas 1 bulan, di mana bunga sudah mulai terbentuk dan akan menjadi buah. Jadi, semenjak tanam hingga usia 1 bulan, hanya diberikan pupuk NASA, dan mulai di atas 1 bulan kita menggunakan campuran dengan hormon. Yuk. Nah, kita berikan air hingga tangki ini penuh terisi air. Kurang lebih kapasitas tangki ini adalah 14 liter air. Nah, sekarang kita menyaksikan untuk penyemprotan tanaman cabai dengan menggunakan pupuk NASA dan juga ditambah dengan hormon organik. Jadi penyemprotan selain dari bagian atas juga dari bagian bawah. Jadi masuk ke tanaman. Nah, dengan tujuan karena untuk tanaman ini stomata atau lubang daun itu juga banyak terdapat di bagian bawah daun. Nah, sehingga dengan disemprot dari bawah itu diharapkan larutan pupuk juga yang masuk juga akan semakin banyak. Jadi selain dari atas semprot. Nah, juga dari bagian bawah.
Idang Idul. Itu dicampur obat ora. Ya pemirsa, sekarang kita berada di lahan cabai untuk melakukan pengocoran pupuk makro dan pupuk organik cair NASA. Di sini kita menggunakan tong yang berisi 50 liter air. Kemudian juga Anda lihat di sini 3 jenis pupuk makro, yaitu pupuk urea, pupuk KCL, dan pupuk TSP. Nah, di sini menggunakan perbandingan 2 pupuk urea, 1 pupuk KCL, dan 1 pupuk TSP. Untuk pencampuran 50 liter air itu menggunakan kurang lebih 500 gram pupuk urea, 250 gram pupuk KCL, dan 250 gram pupuk TSP yang dilarutkan. Untuk awalnya kita harus melarutkan dulu agar nanti mudah dalam mencampur atau biar tercampur dengan baik. Kita akan melarutkan dulu TSP. Ya, kita ya pemirsa, untuk melarutkan TSP kita menggunakan pupuk NASA untuk membantu memudahkan larutnya pupuk TSP. Untuk kurang lebih nanti 50 liter air itu menggunakan sekitar 50 cc, 100 cc. Baik. Nah, pemirsa, kita lihat sekarang kita melakukan pencampuran atau melarutkan pupuk TSP dengan menggunakan pupuk NASA. Tujuannya agar lebih cepat larut atau untuk mempermudah pencampuran. Dengan menggunakan pupuk NASA ini kurang lebih sekitar 10 tutup atau sekitar 100 cc. Dan ini nanti kita akan larutkan, itu kita akan campurkan dengan 50 liter air, kemudian juga 500 gram urea, 250 gram pupuk KCL. Ya, dan perlu diketahui dengan pemberian pupuk pupuk NASA ini diharapkan TSP itu akan cepat larut sehingga secepatnya terserap oleh tanaman. Ya, Anda bisa melihat ya, itu keluar dicampur pupuk NASA, kemudian keluar buihnya. Ini pertanda proses pelarutan sudah terjadi. Ya, bisa ditambah dengan air, kemudian diaduk sekali lagi. Nah, setelah untuk pupuk TSP tercampur, kemudian baru kita bisa melakukan pencampuran semua pupuk. Ya pemirsa, sekarang kita melakukan tahap pencampuran ke dalam tong. Kita ambil pertama kali pupuk TSP sebanyak 250 gram yang dicairkan bersama dengan pupuk organik cair NASA sebanyak 100 cc. Kita masukkan ke dalam tong. Ya. Kemudian menyusul pupuk KCL ya, sebanyak 250 gram. Ya, satu tutup ini sekitar 100 gram, jadi kita berikan kurang lebih 2,5 tutup. Kemudian kita ambil pupuk urea dengan memberikan sekitar 500 gram, yaitu kurang lebih 5 takaran. Ya, demikian tadi pemirsa, Anda telah melihat proses pencampuran pupuk makro dan pupuk mikro organik cair NASA. Kemudian kita berikan air penuh sejumlah 50 liter. Ya pemirsa,
Nah, setelah penuh, otomatis dengan diberikannya air sudah langsung tercampur dan siap untuk diaplikasikan atau dipakai untuk pengocoran tanaman cabai. Ya pemirsa, kemudian campuran ini nanti kita akan berikan atau kita siramkan ke tanaman. Untuk tanaman yang masih usia muda, untuk tanaman yang masih berusia hingga 3 minggu, jadi 1 minggu, umur 2 minggu, umur 3 minggu, itu setiap tanaman diberi kurang lebih 250 cc atau bisa menggunakan gelas minum ya. Untuk usia 3 minggu ke atas, setiap minggunya penyiraman ini menggunakan dosis per tanaman itu 0,5 liter atau 500 cc. Dan kita nanti akan mencoba mengaplikasikan untuk tanaman. Ayo sekarang. Seperti inilah perlakuan pemupukan dengan pengocoran. Jadi setiap tanaman kurang lebih sebanyak 1 takaran 1,5 liter, kira-kira 0,5 liter. Nah, khusus untuk tanaman yang berusia di bawah 1 bulan, ini cukup menggunakan dosis penyiraman setiap tanaman itu 250 cc. Wah, jadi nunut.